Pemirsa, hari Jumat 14 Oktober, Polri telah menetapkan Teddy Minahasa sebagai tersangka pengedaran narkoba dan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan hukuman maksimal ini hukuman mati. Untuk bisa meninjau mengenai kemungkinan potensi hukuman mati termasuk juga yang bisa didapatkan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa, kita akan mendengarkan pandangan dan juga pendapat dari Prof. Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Prof. Ini kita ketahui bahwa Teddy Minahasa sebelumnya adalah menjabat sebagai Kapolda, ada di institusi Polri juga yang seharusnya memberikan penindakan kepada mereka pengedar ataupun juga pemakai narkoba. Kita tahu juga narkoba ini merupakan termasuk jenis extraordinary crime. Bagaimana kemudian hal-hal ini bisa memberatkan Teddy Minahasa sehingga potensi utamanya adalah hukuman maksimal tadi, Prof? Jadi begini, kalau dia adalah sebagai Kapolda, terus kemudian bawahannya melakukan tindak pidana yang sebut saja tindak pidana narkoba gitu ya. Ya sebaiknya harus dilihat dari sisi objektif gitu ya. Yang pertama, apakah benar bahwa seorang Kapolda itu memimpin untuk melakukan tindak pidana narkoba, mungkin dengan perintah atau sejenisnya begitu. Atau dia adalah diklaim oleh bawahannya bahwa dia adalah seolah-olah dia diperintahkan oleh atasannya begitu. Saya kira harus dipahami secara objektif ya. Karena kalau misalnya dia termasuk yang kejebak dalam tindak pidana narkoba dilakukan oleh bawahannya, kan itu nanti resikonya adalah hukuman mati gitu ya. Nah, sebaiknya ya tadi saya sebutkan bahwa harus dilakukan secara hati-hati ya. Kami selaku terlibat dalam pembentukan hukum selalu begitu. Kalau ada ancaman berat itu harus hati-hati. Dalam hal memeriksa, memproses, dan sebagainya harus hati-hati begitu. Iya. Mungkin juga bisa diberikan informasi kepada masyarakat, Prof. Apa saja mungkin yang bisa menjadi pemberat bagi Teddy Minahasa ini, Prof? Ya mungkin sekaligus kita akan berbicara baik pemberat maupun pemeringan. Ya. Kalau nanti dia terbukti misalnya saja terlibat dan dialah yang memerintahkan agar supaya bawahannya itu menjual narkoba dan sebagainya, yang itu bagian daripada barang bukti, saya kira itu termasuk kategori yang berat begitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya itu bukan karena perintahnya dan bukan karena perintahnya, keterlibatannya dalam proses yang dilakukan oleh bawahannya itu, terus kemudian dia memang diucapkan atau disebut-sebut oleh bawahannya bahwa seolah-olah dia terlibat begitu. Maka tadi saya katakan ini juga harus dipertimbangkan juga bahwa setiap dinyatakan dia adalah terlibat harus ada buktinya, dan setiap kalau didakwakan kepada orang ada pengakuan bahwa seorang pimpinannya terlibat, itu pun juga harus ada buktinya. Pengakuan saja dalam hukum pidana tidak boleh jadikan alat bukti dan bukan alat bukti begitu. Baik, hasil kinerja Prof, kemudian prestasi dari Teddy Minahasa selama bertugas selama ini, apakah kemudian bisa menjadi hal-hal yang meringankannya, Prof? Apalagi kita tahu dalam catatan positif sebelumnya Teddy Minahasa ini sempat juga memimpin upaya pemusnahan dari narkoba ataupun juga penangkapan dari gembong narkoba, Prof. Nah, itu akan mempunyai makna dua ya. Yang pertama, apakah mungkin kalau seorang sudah melakukan tindakan memimpin seperti itu, membasmi narkoba dan bahkan memimpin untuk pembakaran atau pemusnahan narkoba itu, terus kemudian dia adalah sebagai bagian daripada pelaku narkoba itu, gitu. Dan sebaiknya itu tadi ada dua hal. Yang pertama tadi katakan, apakah kalau dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, yang bersangkutan ini bisa dipercaya nggak bahwa dia adalah melakukan tindak pidana narkoba yang dibasminya itu, gitu. Yang kedua adalah kalau memang itu ada keterlibatan dan sebagainya, ya tindakan yang positif yang dilakukan itu tentu saja dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk pertama tadi saya katakan apa mungkin dia terlibat. Yang kedua adalah kalau dia terlibat itu menjadi faktor yang meringankan begitu. Baik, Prof. Muzakir, terima kasih Prof sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu bagaimana lanjutan kasus ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat malam. Dan pemirsa, keterangan dari Prof. Muzakir tadi sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kali ini kami akan kembali lagi seperti biasa esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.